Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Pada pagi hari ini kita akan belajar masih tentang penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Dengan kompetensi dasar menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memahami potensi agrikultur di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata agrikultur? Ekonomi agrikultur itu merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kita bahas yang pertama, potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis yang memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan itu adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan bahan bakar nabati. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional di Indonesia. Itu menurut sumber BPS tahun 2012. Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai mega sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Itu yang pertama, merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, penyediaan pangan. Yang keempat, penyediaan bahan baku industri. Dan yang kelima, memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir itu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Yang berikut kita akan bahas tentang peran agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam karena tanahnya yang subur. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian itu sebagai petani. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting. Itu antara lain, yang pertama, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Yang kedua, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional.
Yang ketiga, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dan yang keempat, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia sangat besar, namun sampai saat ini pembangunan sektor agrikultur Indonesia masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari yang pertama itu kontribusinya pada pendapatan nasional, dan yang kedua adalah tingkat kesejahteraan petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Nah, anak-anak, kira-kira apa saja hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia? Oke, kita akan bahas tentang hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan. Itu antara lain, yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi oleh musim. Yang berikut ada atau yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang berikut, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar itu sangat rendah. Yang berikut, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Dan yang kedelapan atau yang berikut, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan yang terakhir, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Nah, bagaimana strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah eco farming. Strategi eco farming itu merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua adalah distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang lebih baik. Yang keempat adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian. Dan yang kelima, pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Yang berikut adalah peningkatan mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Dan yang berikut, mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mempercepat pertumbuhan di sektor pertanian. Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian di masa kini perlu untuk segera dibenahi.
Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.